Saya pernah menangani pasien yang sudah kurang lebih 25 tahun ya, seorang perempuan ya. Pas lagi kesurupan, aqua galon itu diangkat, diminum, kluk gitu. Ya, tenaganya wah kuat banget. Padahal perempuan. Jadi waktu itu terjadilah semacam perang gaib ya, kalau orang bilang ya. Dia naik ke tembok. Wah, naik ke tembok, iya naik ke tembok itu anak tanpa bantuan alat apapun. Tanpa bantuan, jadi kayak cicak gitu. Ya kalau dipikir-pikir logika nggak bisa kita nalar ya. Memang namanya juga gaib ya Pak ya. Namanya gaib, bagaimanapun juga sisi gaib kan ya itulah. Kita nggak bisa tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Teddy Loni di acara Kasakusuk Kehidupan. Malam hari ini aku kedatangan seorang tamu untuk membahas tentang pengobatan supranatural, dan malam hari ini juga kita kedatangan tamu dari Kalimantan. Ini dia orangnya. Ya. Nah, malam hari ini aku mau membahas atau mengupas tuntas tentang pengobatan alternatif atau yang biasa disebut pengobatan supranatural. Nah, buat kalian yang merasa mempunyai penyakit kiriman atau teluh santet dan lain sebagainya, mungkin nanti kalian bisa konsultasi langsung dengan Sensei yang ada di hadapan saya. Kita langsung saja tanya-tanya seperti apa sih mekanisme dan cara pengobatannya. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Ya. Iya, kalau boleh tahu Bapak namanya siapa dan dari mana asalnya, boleh diperkenalkan sama penonton? Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Yohanes Patuajaya. Biasa saya dipanggil Sinseyo. Saya kebetulan dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Tapi saya ada keturunan dari keluarga Sampit. Dayak Ngaju. Dari Dayak ya? Dayak Ngaju, betul. Ya. Kalau boleh tahu panggilan sehari-harinya siapa? Kalau panggilan sehari-hari Sinseyo. Sinseyo? Iya. Oke. Sensei itu sepengetahuan saya lebih kental Chinese ya? Iya, begitu. Berarti Sensei sendiri masih ada keturunan Dayak, Chinese Dayak. Dan kenapa malam hari ini kita mengundang Sinseyo? Karena saya banyak dapat informasi dari para netizen, teman-teman di luar sana, ternyata Sinseyo ini juga sudah cukup dikenal. Nah, dikenalnya seperti apa? Nanti kita akan tanya-tanya apa sih kemampuan dari Sinseyo. Nah, langsung saja pertanyaan yang pertama buat Sinseyo. Nah, untuk Sinseyo sendiri, pengobatan apa sih yang selama ini Sensei lakukan untuk pasien-pasien Sensei? Saya mempunyai satu karunia ya. Saya sebenarnya bukan orang hebat juga. Saya hanya ya sama pada umumnya ya. Hanya saya kebetulan ada karunia yang diberikan sama Tuhan ya atau Allah ya kepada saya untuk membantu sesama. Karena kalau dari basic memang saya seorang Sensei, tapi kebanyakan yang datang ke saya itu rata-rata pasiennya non medis. Oh, non medis. Jadi aneh ya, kalau dipikir-pikir dengan kondisi orang berobat ibarat kata ke dokter, tapi ternyata penyakitnya non medis. Seperti itu. Kalau boleh tahu non medis yang seperti apa, bisa dijelaskan sama penonton di sana? Jadi ada juga orang itu mungkin kena sangkal jodoh ya. Jadi sangkal jodoh itu gini, saya pernah menangani satu pasien yang kebetulan sudah diceraikan sama suaminya. Mereka berpisah ya. Setelah itu dibikin atau ditutup jodohnya. Setelah itu supaya tidak bisa laku
kawin kembali. Oh, jadi kayak semacam ditutup jodohnya itu kayak dikirim ya melalui orang pintar juga. Iya, seperti itu. Atau dukun gitu lah ya, semacam itu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, lalu apa yang Sinse lakukan untuk mengatasi penyakit seperti itu? Ya, kita ada beberapa metode, Pak. Jadi yang pertama adalah kita membuang energi negatif dulu atau karma buruknya ya. Karena apa? Karena seseorang kenapa bisa ditutup itu pasti kita harus menggali di awalnya kenapa dulu. Kita yang mencari nanti gitu. Saya mencari. Jadi saya punya tugas tersendiri dalam mengobati pasien atau menangani pasien, terutama non medis itu gampang-gampang susah, Pak ya. Nggak seperti kita menangani saya nangani orang stroke, mungkin menurut saya medis ya. Betul ya, itu lebih baik. Tapi karena posisi saya di sini pasien yang datang itu rata-rata ada yang tertutup jodohnya, ada yang kena santet, kena guna. Jadi tugas saya adalah menggali. Jadi saya yang mencari gitu. Seperti itu. Iya. Artinya kan meskipun di zaman yang modern seperti ini, terkadang kan tidak semua orang tuh percaya dengan hal-hal yang tersebut. Betul. Nah, tapi ternyata banyak juga pasien-pasien yang mengalami gangguan-gangguan seperti tadi, misalnya kayak dikirim guna-guna atau ditutup jodohnya, rezekinya gitu ya. Nah, kemudian setelah Sinseyo sendiri mendeteksi kenapa dan penyebabnya seperti apa, lalu kemudian apa yang Sinseyo lakukan? Ya, jadi kita dalam menangani pasien kan ada beberapa tahapan, Pak ya. Kita juga bisa membukakan satu auranya. Ya, jadi membuka aura itu tidak segampang membalikkan telapak tangannya. Jadi banyak orang yang mengatakan buka aura. Ya mohon maaf sebelumnya, kalau hanya sekedar ngomong buka aura semua orang bisa. Tapi yang terpenting adalah membuang dulu penyakitnya dia. Jadi misal dia ditutup, ya kita harus menarik penyakitnya dulu. Kita buang. Jadi kita punya cara tersendiri yang mohon maaf ya, kita belum bisa tunjukkan di sini karena kita punya tradisi sendiri. Tapi nanti ketika ada pasien boleh dong sekali-kali boleh sambil iya, enggak apa-apa, boleh. Sambil diliput ya dari kasakusuk. Sangat boleh. Oke. Sangat boleh juga. Kemudian pernah nggak satu pasien yang Sinse obati lalu kemudian ada yang mengalami, misalnya pada saat si pasien ini akan dibersihkan, di kiriman ini tidak terima atau misalnya kayak jadi kesurupan kayak gitu. Mungkin bisa dijelasin. Saya pernah menangani pasien yang sudah kurang lebih 25 tahun ya, seorang perempuan ya. Dia kebetulan calon dokter waktu itu. Tinggal di daerah Sepanjang, Sidoarjo ya. Jawa Timur. Iya, Jawa Timur. Nah, waktu itu dia kalau pada saat pas lagi kesurupan, aqua galon itu diangkat, diminum, kluk gitu. Jadi pada saat itu saya datang, sudah berupaya ya segala cara ya. Ya mohon maaf, kita nggak menjelekkan tokoh-tokoh agama ya. Jadi misalkan sudah diobatin melalui pendeta, pastor, kiai, tapi mungkin belum jodohnya. Pada saat saya datang, saya diminta tolong. Awalnya saya berpikir beliau-beliau yang tokoh agama aja nggak mampu, apalagi saya. Saya orang biasa ya. Tapi ya karena mungkin Allah atau Tuhan memberikan saya kekuatan ya. Kamu pasti bisa. Akhirnya saya datang, saya pegang, wah marah dia, terpelanting. Terus setelah itu dia bilang jangan mendekat kamu. Kalau mendekat kamu akan aku. Jadi ngamuk ya itu. Wah luar biasa marahnya. Khodam yang ada di dalam si pasien tadi. Jadi ya semacam kesurupan ya, kerasukan gitu. Ya, jadi dia tenaganya wah kuat banget. Padahal perempuan. Jadi waktu itu terjadilah semacam perang gaib ya, kalau orang bilang ya. Dia naik ke tembok. Wah. Naik
Nah, ke Sendiri tembok, iya naik ke tembok itu anak saya tanpa sampai bantuan alat apapun. tanpa bantuan, jadi kayak cicak gitu. Oh, Ya kalau dipikir-pikir logika nggak bisa kita nalar ya. nggak masuk Memang akal. namanya juga goib ya Pak ya. Namanya goib bagaimanapun juga sisi goib kan ya itulah kita nggak bisa tahu. Jadi marah luar biasa. Sampai aqua galon itu diangkat diminum sama dia. Kamu mau tahu siapa saya kan? Jadi ingin menunjukkan Powernya dia. siapa dia. Betul sekali. Tapi ya karena saya memang sengaja memberikan dia jeda untuk memperkenalkan diri siapa dia. Tapi setelah itu baru saya turun tangan. Nah, setahu saya kan kalau sebangsa jin itu memang dia suka mengaku-ngaku. Betul sekali. Ya kan? Nah, ada nggak selama Sinse sendiri mengobati pasien-pasien yang mengalami apa namanya kiriman atau santet atau guna-guna seperti itu, yang paling terberat laki-laki atau perempuan yang lebih kebanyakan? Saya kebanyakan perempuan. Karena saya pernah menangani pasien di daerah Kalimantan ya waktu itu. Ya mohon maaf ya, kita nggak ngomong masalah suku ya. Di sana kan ada satu perempuan yang kebetulan dia ini kena pelet. Ya. Jadi sangat kuat banget ya mungkin ya sisi peletnya itu. Jadi pada saat saya menangani itu saya sempat kewalahan banget. Artinya mungkin kalau karena apa namanya ilmunya lebih tinggi barangkali. Bisa jadi, tapi saya tetap berpegang teguh bahwa Allah Maha Kuasa, itu aja. Dengan apa yang sudah dikasih karunia ke saya, insya Allah saya akan bantu dia. Itu terjadinya dia semacam kayak pakai tenaga dalam. Jadi pada saat saya mau ngobatin, dia gini saya sampai terpental. Kurang lebih 10 meter ya. Terus setelah itu saya tarik keluarlah ada paku. Keluarlah silet dan segala macam. Itu pernah terjadi seperti itu. Karena memang paku silet. Iya, paku dan silet. Itu memang nyata ya. Jadi keluar secara nyata tanpa ada rekayasa sama sekali. Kalau saya pengen ada keluar paku, semen, pasir, bisa buat bangun rumah. Bagus sebenarnya. Cuma ini karena sedikit jadi lebih baik kita buang karena itu penyakit ya. Wah, itu penyakit banget itu. Dan sangat mengganggu. Nah, terus bicara mengenai masalah santet, telur guna-guna, kira-kira pada saat Sinse sendiri mengobati orang, kira-kira ditarifin nggak atau bayarannya harus sekian, honornya harus sekian. Nah, kira-kira mungkin bisa dijelaskan supaya masyarakat luas itu juga tahu, karena saya lihat di sini kan Sinse sendiri kan niatnya kan menolong, membantu. Mungkin tolong jelaskan Sinse. Pada dasarnya kalau masalah tarif atau biaya itu relatif ya Pak ya. Jadi yang pasti terjangkau, yang pasti sangat terjangkau. Tapi bila mana seseorang ini perlu ditolong, misalkan ya, ini maaf ya, misalkan dia memang benar-benar tidak mampu, saya akan gratiskan. Tapi dengan catatan benar-benar tidak mampu ya. Karena mohon maaf ya, ucapannya doa. Jadi kalau misalkan dia bilang nggak mampu, misalkan saya nggak mampu, oke, saya akan bantu. Saya akan bantu. Tanpa karena saya pernah bantu orang waktu di Surabaya itu orangnya nggak mampu, saya bantu. Sampai 2 kali dia datang, ternyata dia, ya mohon maaf ya, dia mampu, orang kaya, istrinya 4. Ini mohon maaf ya, kita nggak menjelekan ya sisi orang itu, tapi dia bilang ke saya, Pak saya orang yang tidak mampu. Oke, saya bantu, saya gratiskan. Bahkan pulang itu saya kasih duit untuk naik becak. Di Surabaya kan ada becak ya waktu itu. Nah, itu saya kasih duit. Ternyata yang kedua dia datang, saya sampai ditegur sama di depan rumah saya itu kan ada gereja ya. Dia nggak terima. Loh, Sinse kan tahu dia itu kan orangnya mampu. Saya tahunya dia nggak mampu. Si yang bersangkutan ini nggak mampu. Tapi karena dia bilang ke saya nggak mampu, ya saya bantu. Tapi ternyata di balik itu semua dia membohongin saya, Pak. Gitu. Jadi
pada saat yang pertama kedua dia datang, saya obatin gratis, bahkan saya kasih tambahan ramuan waktu itu. Dan juga saya ada non medisnya juga ya. Setelah itu yang ketiga dia mau datang, tiba-tiba rumahnya terbakar, Pak. Karena ucapan dia itu doa. Dia bilang nggak mampu, ternyata padahal dia mampu. Padahal dia mampu, betul. Allah Maha mendengar. Gitu. Akhirnya rumahnya terbakar, Pak. Dan keempat istrinya kabur semua. Masalahnya apa tuh? Saya juga nggak ngerti. Apa karena mungkin sebelumnya dia punya usaha bangkrut atau dengar-dengar sih ada usaha sarang burung walet ya waktu itu. Pengusaha sarang burung walet. Tapi ya beliau mengatakan bahwa tidak mampu itulah, dan saya sudah membantu sebisa saya, semaksimal saya. Saya maaf ya, saya katakan kikir ya. Kalau saya boleh katakan kikir ya, bukan pelit ya, tapi saya katakan kikir. Jadi dia ingin mengambil keuntungan dari saya aja, tapi saya tetap berpikir positif bahwa kalau memang dia tidak mampu, saya akan bantu. Itu sudah prinsip saya. Kalaupun mereka misalkan membohongi saya, itu urusan dia sama yang atas. Itu aja kalau saya pribadi. Nah, sebenarnya kalau sekarang ini kan banyak masyarakat yang merasa kadang-kadang, menurut saya sih bagi orang awam, sebenarnya dia tidak apa-apa. Nah, hanya terkadang masyarakat sendiri yang merasa percaya dengan hal-hal seperti itu kan, menurut saya kalau tidak logika seperti mengada-ngada. Nah, cara mendeteksi bahwa benar-benar itu ada kiriman atau bukan, atau medis, itu menurut Shin Seyo sendiri seperti apa?